Ini adalah airbag, komponen di mobil kalian yang bisa menyelamatkan nyawa kalian dengan meledakkan dirinya. Dan kita di video kali ini akan nyoba ngeledakin si airbag ini. Jadi saat gue tekan tombol ini, dia akan meledak, tapi gue harus ngumpet dulu di sini. 3, 2, ulang dulu. 3, 2, 1. Sebelum kita lihat meledaknya kayak gimana itu airbag, kita bahas dulu kenapa bisa meledak, gimana cara kerjanya, dan sebelumnya lagi kita harus bahas gimana sejarahnya airbag. Jadi tanpa adanya airbag, kecelakaan di mobil itu bisa sangat vital ke pengendara dan ke penumpangnya, walaupun udah pakai seatbelt, karena seatbelt aja itu sebenarnya nggak cukup. Seatbelt itu penting banget supaya pas lagi kecelakaan dengan impact yang kencang, itu badan kita nggak kepental keluar dari mobil lewat kaca depan. Karena itu common banget terjadi buat orang-orang nggak pakai seatbelt. Tapi walaupun udah pakai seatbelt, kita nggak bisa ngelindungin kepala kita, organ yang paling penting, dan isinya kepala kita itu karena bisa terbentur sama part-part yang ada di depan mobil, kayak ada setir, ada dashboard, ada kaca, dan lain-lain. Karena seatbelt itu hanya melindungi badan kita aja, nangkep badan kita aja supaya kita nggak terpental ke depan. Cuma kalau lagi kecelakaan, bukan kita yang terpental ke depan, bahkan ini semuanya itu ikutan mundur ke badan kita, dan itu yang berbahaya banget buat kepala kita. Maka dari itu tahun 1950, engineer US Navy bernama John W. Hetrick ngedevelop yang namanya airbag setelah dia mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Ya untungnya sih keluarganya nggak kenapa-napa, tapi dia berpikir kalau seatbelt nggak cukup dan butuh ada tambahan komponen lain untuk keselamatan pengendara dan penumpangnya. Jadi airbag yang pertama kali didevelop oleh Mr. Hetrick ini adalah menggunakan udara yang dikompres jadi tekanan tinggi dan akan dilepaskan ke kantung udara ke airbagnya. Jadi kita nggak terbentur ke setir, melainkan ke airbagnya itu. Itu konsep airbag pertama kali yang digunakan sampai ke sekarang. Cuma bedanya dulu itu kan pakai kantung udara ya. Dan kantung udara ini diaktifasinya menggunakan per sebagai sensornya, per guncangan. Kalau kecelakaan baru dia aktif gitu. Tapi katanya ini sangat mudah fail. Jadinya kadang kalau ada guncangan yang gede, ngeri juga sih kalau misalnya kita lagi jalan gitu di Bekasi yang banyak lubangnya kan. Jalannya hancur lebur. Ngehajar lubang, sistem kayak gitu tuh bisa ngeledakin airbagnya secara false ya. Nggak saatnya harusnya meledak, malah meledak. Dan itu malah bahaya. Dan ternyata kompres air itu atau udara yang dikompres itu butuh waktu untuk ngembangin airbagnya. Jadi rada telat kalau lagi kecelakaan terjadi, dia suka rada telat kebukanya. Dan itu masih develop juga sih oleh Mr. Hetrick ini. Tapi udah dipatenin dan udah coba dijual ke perusahaan produsen mobil pada saat itu. Tapi pada nggak mau karena mereka anggap itu nggak penting. Mereka nggak nganggap pada tahun segitu ya, 1950, 1960 itu nggak penting lah katanya kalau keselamatan pengendara bagi si perusahaan produsen mobil itu. Jadinya inovasi Mr. Hetrick ini nggak bisa diaplikasikan di mobil-mobil pada tahun segitu, walaupun sebenarnya lumayan penting ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya perusahaan produsen mobil ini mikir kalau misalnya konsumennya mereka udah terlanjur masuk ke mobil jenazah, siapa lagi yang mau beli mobil-mobil mereka gitu, nggak akan beli mobil keduanya dan mobil ketiganya. Jadi mereka butuh banget keselamatan si konsumennya daripada masuk mobil jenazah duluan kan. Dan by the way, ngomongin mobil jenazah, di Extra Carvanza kita udah sempat ngebahas mobil jenazah ready yang bawain mobil jenazah yang unik-unik yang ada di dunia dan keren-keren banget. Langsung aja cek videonya Extra Carvanza. Oke, linknya ada di atas sini nih. Kembali lagi ke airbag. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya produsen-produsen mobil itu bikin airbagnya sendiri yang terinspirasi dari inovasi yang Mr. Hetrick ini dan disempurnakan, ditesting langsung, dan akhirnya bisa dipasang di mobil produksi mereka. Yang pertama, mobil pertama yang pernah pakai airbag di dunia ini adalah GM Oldsmobile atau Oldsmobile Tornado. Dan lucunya lagi, airbagnya dilepas lagi beberapa tahun setelahnya. Gara-gara ternyata kali ini konsumennya sendiri yang nggak mikir kalau safety itu penting. Jadinya produsen, ya ngapain mereka mikirin safety-nya konsumen. Kalau konsumennya ada pilihan yang ada airbag sama pilihan yang nggak ada airbag,
Walaupun harganya mungkin nggak jauh-jauh banget kali ya, tapi mereka milih kan nggak ada airbagnya biar lebih murah. Jadi nggak laku juga nih airbag pada saat itu. Emang ternyata orang Amerika zaman dulu itu mirip sama orang Indonesia zaman sekarang. Mereka udah dipikirin safety-nya aja, nggak peduli sama safety diri sendiri. Tapi bertahun-tahun setelahnya, akhirnya semua orang sadar, semua perusahaan itu sadar kalau safety itu penting. Dan pada akhirnya, sekarang sampai saat ini, airbag udah diaplikasiin di hampir setiap mobil yang diproduksi di dunia. Walaupun ada beberapa yang belum pakai airbag juga sih. Tapi itu udah jadi kayak apa ya, sistem standar untuk safety yang penting. Karena di saat crash test, itu untuk dapetin bintang yang lumayan bagus, itu harus ada airbagnya. Kalau nggak, bonekanya pasti bakal bonyok kalau nggak ada airbagnya. Nah, airbag modern ini simple banget cara kerjanya karena sekarang pakai bahan peledak, bukan pakai kompres air lagi, dan pakai sensor kecelakaan yang udah canggih. Nggak pakai per kayak yang sebelumnya, ini pakai magnet. Walaupun udah ada beberapa perubahan sistem sensornya ya, dari yang tadinya pakai magnet ternyata masih kurang efisien, masih kurang efektif, akhirnya diubah jadi pakai teknologi, gue nggak tahu apa namanya ya, pokoknya ada sensor yang bisa mendeteksi impact, dia juga masukin data ke controller, dan semua sensor-sensor kayak sensor tempat duduk, sensor seat belt, sensor speed, sensor pengereman, itu semua mengkalkulasi satu hal, apakah terjadi kecelakaan atau enggak. Kalau terjadi kecelakaan, dia baru ngedeploy si airbagnya ini. Dan yang tadinya pakai bahan peledak sodium azide, sampai sekarang udah banyak perubahan yang bikin jadi lebih aman karena ternyata hasil ledakan dari sodium azide itu kurang bagus untuk kesehatan gitu. Jadi kalau kehirup malah jadi bahaya juga. Tapi sekarang airbag itu udah aman banget. Jadi simpel cara kerjanya kayak gini. Pas mobil mengalami kecelakaan, sensor airbag yang biasanya ada di bumper depan itu langsung ngasih sinyal untuk ke bagian komponen airbagnya. Di dalamnya itu ada semacam igniter yang ngeledakin bahan peledaknya dengan sangat cepat. Dari sensor yang ngerasain impact sampai jalan ke airbagnya itu benar-benar cepat. Dan airbagnya akan ngedeploy secepat 15-50 milisecond. Itu benar-benar cepat. Bahkan tubuh kita itu belum sempet ngerasain impact-nya, itu airbag udah maksimal ke deploy. Jadi abis itu kita udah tinggal nyundul bantal aja, bukan nyundul setir lagi. Jadi sangat cepat. Intinya saat mobil kecelakaan, sensor ngasih input ke airbag system, airbagnya meledak, dan kita sebagai driver atau penumpang itu terselamatkan oleh airbag. Secepat itu, sesimpel itu cara kerja airbag sekarang. Walaupun sekarang ada banyak ya, ada side airbag, jadi kalau ada kecelakaan dari samping itu dia bakal deploy di sebelah, jadi kita nggak kenapa-napa bagian sampingnya. Dan itu semua dikalkulasi sama control unitnya si airbag untuk bisa menentukan benar-benar kecelakaan atau cuma masuk lubang doang. Canggih banget airbag zaman sekarang ini. Yang lebih kerennya lagi, kalau kalian cek video-video kecelakaan yang airbagnya sampai keluar, itu bener-bener cepet banget ya. Apalagi yang slow motion ya. Kita sebagai driver belum gerak sama sekali gara-gara kecelakaan itu, airbag udah full ngembang. Dan begitulah cara airbag menyelamatkan manusia, dan mungkin udah puluhan ribuan orang yang terselamatkan dengan adanya airbag ini. Jadi seatbelt itu nggak cukup, ada airbag juga. Tapi jangan nggak pakai seatbelt karena pakai airbag, karena kebanyakan mobil sekarang udah ada sistem pengamannya. Jadi kalau kalian nggak pakai seatbelt, itu airbag nggak akan ngedeploy sama sekali. Karena ledakan airbag tanpa seatbelt itu malah bahaya buat tubuh kita. Karena badan kita udah terlalu dekat sama setir, terus airbagnya meledak. Nah itu bahaya banget. Jadi yang paling penting adalah seatbelt dan airbag. Dan kalau bagi kalian yang punya anak, jangan lupa juga pakai car seat. Ini penting banget dilatih dari sejak dini. Kayak gue ngelatih anak gue dari umur berapa ya? Pokoknya anak gue dari lahir kayaknya setiap naik mobil itu selalu di baby car seat. Sampai saat ini udah mau umur 4 tahun si Langit. Gimana, sudah siap belum? Kita langsung jalan ya. Di baby car seat selalu pakai seat belt. Jadi aman. Amit-amit kalau di kejadian kecelakaan atau apapun, itu kita semua aman. Bukan orang tuanya doang yang aman pakai seat belt, anaknya juga harus aman pastinya. Nah, udah tanpa basa-basi lagi, saatnya kita ledakin airbag yang udah kita lepas dari mobil. Itu nggak sengaja kita lepas untuk kita ledakin ya. Itu airbag dari 86 mobil balap gua. Saatnya kita ledakin aja. 3, 2, 1.
Seru banget ngeledakin airbag. Panas. Panas ternyata. Dan bau kebakar ya. Dan ternyata cukup besar. Gede banget nih dia. Tasnya ini untuk di passenger side ya. Ini yang katanya kalau misalnya cewek kalian pakai make up ketebelan terus kecelakaan nempel di warna putih ini. Seru banget nih ngeledakin airbag. Bau banget. Kita lihat dalamnya kayak apa. Masih panas. Masih ada asap-asap. Oke, intinya seru banget video kali ini. Kalian udah tahu gimana cara kerjanya airbag dan sejarahnya kenapa ada airbag. Dan udah lihat juga airbag meledaknya kayak gimana. Semoga kalian nggak melihat airbag meledak dengan mata kepala kalian sendiri. Karena berarti kalau itu kalian kecelakaan atau bikin orang kecelakaan. Dan komen di bawah ngeledakin apa lagi kita di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siram lagi.